Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'du. Kaifa halukum? Khair. Teman-teman semua yang saya cintai karena Allah, ya, kembali kita melanjutkan pelajaran kita di subuh kali ini adalah kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, yang lahir di Damaskus. Itu nama kotanya. Nama daerahnya apa? Daerahnya Nawa, ya. Tahun 631 Hijriah. Wafat di tempat yang sama tahun 676 Hijriah. Jadi usia beliau berapa? 45 tahun. Dan tidak menikah karena sibuk belajar. Bahkan diriwayatkan kurang lebih 20 tahun Imam Nawawi itu tidak pernah tidur, tidak pernah sengaja untuk tidur 20 tahun. Tapi tidurnya karena capek belajar. Lagi belajar, membaca buku, menulis, ketiduran. Itu tidur beliau. Teman-teman semua yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan melanjutkan kembali di hadis ke-62. Ya. Cukup panjang hadisnya, kita akan ringkas di 50 menit ke depan. Sebelum itu mari sama-sama kita membaca doa. Ustadz baca, antum dan antuna semua ulangi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Hadis 62. Siapkan telinga, siapkan mata, siapkan tangan, siapkan hatinya. Kita akan sama-sama hari ini menyelami kandungan hadis Riyadhus Shalihin ke-62. Ats-tsalits an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ya. Artinya kita akan baca sambil kajiannya berjalan. Hadis ini adalah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu adalah
sepupunya Nabi. Ya. Karena bapaknya dari Abdullah ini, kan Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Jadi bapaknya Abdullah ini adalah Abbas. Abbas itu anaknya siapa? Anaknya Muthalib gitu. Abbas bin Muthalib. Jadi Abbas itu adalah paman Nabi. Sedangkan Abdullah itu adalah anaknya paman Nabi. Berarti siapa anaknya paman? Sepupu. Ya, sepupu. Dalam bahasa Arab, sepupu itu disebut Ibnu Am. Kalau antunna belajar mawarith, warisan, faraid, itu ada istilahnya Ibnu Am, sepupu. Nah, apakah sepupu dapat warisan? Nah, itu ya. Ya, dalam sebuah perjalanan dalam riwayat lain di atas tunggangan, di atas hewan tunggangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ya gulam." Jadi Rasulullah memanggil Ibnu Abbas itu ya gulam. Ya gulam itu wahai anak muda. Dan gulam itu adalah istilah untuk anak-anak yang usianya belum baligh. Jadi kurang lebih usia Ibnu Abbas saat itu adalah 10 tahun. Jadi ya gulam, wahai anak muda. Tapi anak mudanya bukan anak muda yang usia 20 tahun, tapi anak muda yang belum baligh. Rata-rata laki-laki itu baligh usia berapa? Laki-laki rata-rata 12. Yang perempuan lebih cepat lagi, biasa 9 tahun, 9-10 tahun kan. Nah itu bedanya. Jadi Ibnu Abbas saat ini, saat sedang bersama Nabi SAW, usia beliau adalah 10 tahun, kurang lebih. Banyak riwayat ya. Rasulullah SAW berpesan. Apa pesan beliau? Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, aku akan mengajarkanmu kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Arab kalimat. Artinya apa kalimat itu? Kalimat apa? Kalimat itu kata kan? Kumpulan kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah jumlah. Sedangkan kata dalam bahasa Arab adalah kalimat. Jadi Nabi SAW di sini berpesan kepada Ibnu Abbas, kalimatin, artinya nggak banyak, hanya beberapa kata-kata wasiat, pesan singkat, padat, jelas, bermanfaat. Di sini mukjizat Nabi nih teman-teman semua. Jadi Nabi itu punya satu mukjizat yang disebut dengan jawami'ul kalim. Itu catat. Di antara sekian banyak mukjizat Nabi itu, Nabi punya mukjizat jawami'ul kalim. Apa itu? Jawami'ul kalim adalah kata-kata yang singkat tapi bermakna. Jadi Nabi cukup menyampaikan sebuah hadis walaupun itu pendek tapi bermakna. Ada sebuah hadis misalnya apa? Nabi SAW bersabda, huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi ketika para sahabat bertanya tentang laut, kata Nabi apa? Huwat tahuru ma'uhu. Jadi laut itu airnya suci. Al-hillu maitatuhu. Dan bangkai hewan yang ada di lautan itu adalah halal. Itu cuma 2 kalimat teman-teman. Huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Cuma ada 2. Tapi dari dua kalimat ini, puluhan bahkan ratusan kitab telah ditulis untuk menjelaskan makna huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Apa yang ditulis? Pertama, air laut suci kan? Boleh buat wudu enggak? Boleh, asin tapi kan? Tapi boleh buat wudu? Boleh. Tapi kalau air lautnya berwarna, kan ada yang jernih, ada yang berwarna. Jernih oke. Berwarna gimana? Warna pasir. Boleh juga.
Kecampur sama minyak gimana? Minyak bumi atau tumpahan minyak dari kapal-kapal yang ada atau pesawat jatuh, minyak-minyaknya kan menyebar. Boleh nggak itu? Nah, itu kan? Jadi dari situ saja ratusan kitab telah ditulis oleh para ulama untuk menjelaskan makna itu. Al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Nah, bangkai itu apa? Dijelasin. Kemudian yang dimaksud hewan laut itu apa? Dijelasin panjang dan sebagainya. Ya. Dan masih banyak ucapan-ucapan Nabi yang itu adalah pendek sekali, tapi karena Nabi SAW punya sebuah mukjizat yang disebut dengan jawami'ul kalim. Jadi jawami'ul kalim itu adalah kata-kata yang pendek, ringkas, tapi maknanya padat dan bermanfaat, dan tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau kita ngomong panjang, tapi poinnya itu paling 1-2 aja. Sedangkan Nabi itu pendek, tapi poinnya bisa ratusan, bahkan lebih dari itu semua. Apa kalimatnya? Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, aku akan mengajarkanmu kalimat-kalimat, nasihat-nasihat, wasiat-wasiat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Biasa menjaga perintah Allah dan menjaga larangan-larangan Allah adalah perintah untuk kita semua untuk menjaga hududullah, batasan-batasan mana yang boleh kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Ketika seorang menjaga itu semua, matanya dijaga dari melihat yang haram, telinganya dijaga mendengar yang haram, tangannya dijaga untuk melakukan yang haram, kakinya dijaga jangan sampai melangkah ke tempat yang haram, kemaluannya dijaga, penting. Karena Nabi SAW menjamin surga bagi orang yang bisa menjaga ini, apa ini? Lidahnya, lisannya, dan bisa menjaga kemaluannya. Lidah, hati-hati ghibah, hati-hati mencela orang lain. Kemaluan, apa kemaluan? Zina diantaranya, atau istimna, dalam bahasa kita onani. Ya, sekarang lagi rame zina teman-teman, dan itu sudah bangga orang-orang untuk berzina, bukan sebuah aib lagi. Antum hati-hati nih, nanti lulus dari pesantren ketemu yang model begitu, kena juga akhirnya. Ustaz, insya Allah aman Ustaz. Insya Allah kita aman Ustaz. Ya, teman-teman Ustaz pada akhirnya juga banyak yang terjerumus, walaupun dia alumni pesantren. Dan sekarang zinanya bukan lawan jenis lagi teman-teman, sudah sesama jenis. Sesama jenis. Jijik kan? Tapi grupnya banyak nih di Facebook. Gimana dong? Anggotanya puluhan ribu. Dan grupnya tidak hanya satu. Setidaknya yang saya tahu itu ada 10 grup. Isinya adalah orang-orang yang suka sesama jenis. Bayangin, mereka punya satu komunitas. Di komunitas itulah terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Seringkali ngadain party di Bogor misalnya, di villa di sana. Party udah sesama jenis. Terakhir kemarin digerebek, ketahuan sama polisi. Ya kan? Dengan modusnya family gathering. Bukan family gathering lagi, sudah zina semua isinya. Tuh. Dan ternyata penyakit ini teman-teman, ya, suka sesama jenis ini tidak hanya menjangkiti orang-orang awam sana. Ternyata alumni, ya, pendidikan, lembaga pendidikan Islam itu juga bisa kena. Dan saya tahu orang-orangnya, tapi tidak kita sebutkan di sini. Kena virusnya. Apa sebabnya? Itulah iman itu. Ketika dia sudah keluar dari pesantren, tinggal sendiri, entah ngekos, entah ngontrak, imannya lemah, nggak punya circle. Nah, ini penting ya, circle itu mempengaruhi antum. Antum lulus dari sini harus punya circle yang baik. Ya, kalau kita di sini sudah punya halaqah misalnya, halaqah sepekan sekali, pembinaan rutin, antum pun lulus dari sini itu jangan sampai lepas. Kalau lepas, siap-siap menjadi domba
yang dikerumuni kumpulan serigala. Antara antum bisa kabur dari serigala tersebut atau dikerumunin dimakan oleh serigalanya. Ada teman-teman kita terjangkit penyakit ini, suka sesama jenis, ya. Pelan-pelan awalnya cuma jalan, lama-lama makan, lama-lama pegangan, dan seterusnya dan seterusnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan ini merupakan musibah di akhir zaman. Mungkin antum akan bingung, kok bisa terjadi? Itulah setan selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia. Zina kalau sama perempuan aman Ustaz, ya laki-laki nih. Tapi kalau sama jenis, mulai tuh setan bermain. Ya, jadi hati-hati. Jadi bagi yang menjaga lisannya, kemudian menjaga kemaluannya, maka Nabi SAW pun menjamin surga bagi orang yang bisa menjaga keduanya. Ihfadillah yahfadka, kata Nabi. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya. Apa maksud Allah akan menjaga? Ada dua, teman-teman semua. Pertama, Allah akan menjaga urusan dunianya. Orang yang terbiasa dari muda selalu menjaga perintah Allah, larangan Allah, maka saat tua nanti Allah akan jaga dia. Dari apa? Dia sehat walafiat. Penglihatannya, matanya sehat, telinganya sehat, kakinya, organ-organnya sehat. Karena saat muda dia rajin sholat 5 waktu. Saat muda dia rajin sholat di masjid berjamaah, terkhusus sholat subuh dan sholat isya yang biasanya orang-orang sulit untuk pergi. Saat muda dia istiqomah menjaga itu semua, maka balasan dari Allah, Allah akan menjaganya di usia tuanya. Itu yang pertama ya. Penjagaan Allah yang kedua adalah urusan akhiratnya, urusan agamanya. Orang yang menjaga semenjak dari muda, antum, kita semua muda, ya. Dari usia muda kita menjaga perintah Allah, larangan-larangan Allah. Maka urusan agama kita pun dijaga oleh Allah. Kita akan mudah terhindar dari syubhat, sesuatu yang haram. Apa syubhat itu, masih ingat teman-teman? Adalah sesuatu yang tidak jelas, samar-samar. Bukan haram, bukan halal ya. Itu syubhat. Ustaz pernah cerita ya, mungkin 3 pertemuan yang lalu itu kan. Ada makanan, ini halal atau haram, itu bisa syubhat. Dan syubhat itu tidak hanya makanan teman-teman, uang itu bisa syubhat juga. Kalau kita tidak tahu sumber uang tersebut dari mana. Nah, orang yang menjaga dirinya dari keharaman semenjak dia muda, maka insya Allah usia tua akan dijaga Allah untuk tidak gampang jatuh ke dalam syubhat. Ustaz ada baca satu cerita ya. Jadi ada 2 orang zaman dulu, mungkin tahun 90-an. Tapi enggak dulu banget ya, 90-an mah masih dekat ya. Tahun 90-an. Ada 2 orang mahasiswa IT. IT apa? Information Teknologi ya? Oke, IT. Jadi yang satu ini pakarnya, artinya dia bisa banyak hal. Nah yang satu ini ya masih ecek-ecek lah, masih biasa. Kemudian apa? Terjadilah dialog antara keduanya. Dia bilang kayak gini, anggaplah namanya si Ahmad sama Budi ya. Ahmad sama Budi, itu nama-nama yang familiar sekali ya, Ahmad, Budi. Budi bilang ke Ahmad ini yang jago coding, ya kan, programming dan sebagainya. Kata si Budi bilang ke Ahmad, ini kisah nyata nih, tapi namanya Ustaz samarkan. Kan ini live kan? Ya kan? Namanya Ustaz samarkan. Ahmad, orang-orang sekarang itu, tahun 90-an itu, orang-orang sekarang itu sok-sokan bilang pejabat korupsi, sok-sokan jelek-jelekin pejabat, pemimpin kita yang korupsi, maling, ya kan? Toh mereka nanti kalau udah gede juga, terus jadi pejabat, pasti korupsi juga. Antum setuju nggak dengan itu? Setuju nggak antum? Nah ini ada lanjutannya. Itu sekilas benar kan? Sok-sokan itu bilang korupsi, pejabat korupsi. Nanti pas dia gede dan dapat jabatan juga ternyata dia korupsi juga, dan sekarang banyak contohnya kan begitu. Nah, terus si Ahmad ini dengar ucapan Budi, temannya itu agak emosi. Dia bilang dengan nada agak sedikit tinggi ya, marah. Budi,
saya ini tahu caranya untuk memindahkan uang di rekening orang lain masuk ke rekening saya hanya dalam beberapa menit saja. Saya tahu caranya. Sekarang saya bisa nih sekarang. Jadi nol itu nanti bisa banyak nolnya. Yang awalnya di rekening kita itu hanya mungkin puluhan ribu, ratusan ribu saja, atau mentok-mentok jutaan. Itu nolnya bisa nambah sampai 9, bahkan lebih. Saya tahu caranya nih. Karena zaman itu masih banyak kejahatan itu ya. Kejahatan transaksi. Saya tahu caranya. Tapi kenapa saya nggak lakuin itu? Padahal dia tahu caranya. Dia tidak melakukan itu karena apa? Karena dia tahu itu adalah haram. Karena dia tahu itu haram, maka dia meninggalkannya. Jadi kesimpulan yang ada adalah yang mengucapkan, nanti dia kalau jadi pejabat, nanti dia kalau jadi pemimpin dapat uang korupsi juga. Salah atau benar itu? Itu salah. Bukan soal dia dapat uang, bukan soal dia jadi pemimpin, dapat godaan dan sebagainya, tapi soal seberapa kuat iman dan takwa dia. Seberapa kuat dia untuk menghindari dirinya dari sesuatu yang haram. Nah, apa hubungan dengan hadis ini? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka insya Allah Allah selalu akan menjagamu. Kalau kita terbiasa dari kecil, terkhusus kita santri ya, untuk menjaga diri dari sesuatu yang syubhat. Jangankan yang haram, syubhat pun gak kita sentuh. Ada sendal nganggur, gak jelas punya siapa, itu syubhat, gak kita sentuh. Ada apa lagi? Sabun, ada sampo yang gak jelas ini punya siapa nih, di kamar mandi, cuma kita yang tahu. Dan kita mungkin berpikir pasti diizinin sama pemiliknya, tapi itu adalah syubhat. Jagalah diri antum semua dari syubhat, maka antum saat besar nanti dihadapkan sesuatu yang syubhat ataupun haram, Allah akan menjagamu insyaallah. Langsung muncul dalam hatinya, ini adalah haram, saya enggak mau deketin. Ya. Maka kita lihat nih pejabat-pejabat kita yang amanah. Ya alhamdulillah masih Allah berikan sampai saat ini kesehatan kepada mereka, sampai saat ini masih bersih. Terjaga dirinya dari syubhat. Karena dari kecil dididik untuk tidak mendekati yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, pertama itu pesannya adalah ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapan. Masih sama artinya. Ada seorang ulama salaf, antum catat namanya Abul Qasim Al-Junaid. Seorang ulama dulu ya, seorang ulama salaf, Abul Qasim Al-Junaid. Abul Qasim Al-Junaid ini punya pengajian, punya murid, dan beliau ingin menguji. Jadi Abul Qasim Al-Junaid ini ingin menguji sejauh mana sih takwanya murid-muridnya, sejauh mana sih muraqabah murid-muridnya. Akhirnya kata Abul Qasim Al-Junaid, wahai murid-muridku, sekarang pulang, nanti minta ke orang tua kalian untuk membelikan burung. Kemudian sembelihlah burung tersebut di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Jadi cuma ada kalian sama burung itu aja. Nanti besok bawa burungnya, kita makan bareng di sini. Kita masak, kita olah, kita makan bareng di sini. Siap? Akhirnya pulang lah. Singkat cerita pulang, masing-masing minta ke orang tuanya tuh. Minta belikan burung, kasih, dipotong, minta dan seterusnya. Besok datang kan? Keesokan harinya murid-muridnya datang. Semua akhirnya menyerahkan, wahai guru, wahai Syekh Abul Qasim Al-Junaid, ini adalah burungku. Ada yang dipotong, ada yang sudah diolah dan sebagainya. Kecuali satu orang yang belum menyembelih burungnya. Padahal udah dikasih sama orang tuanya itu. Syekhnya heran gitu. Dipanggil muridnya, akhi, kenapa antum nggak nyembelih? Kan sudah saya perintahkan kemarin itu adalah sembelih burungnya. Karena hari ini adalah jadwal kita makan-makan. Ya, jadwal belajarnya nanti makan-makan.
Apa kata muridnya ini? Ini menarik teman-teman semua. Jadi ternyata Syekh ini berhasil mendidik muridnya. Kata muridnya adalah, ya Syekh, bagaimana aku bisa menaati perintahmu yang mana engkau memerintahkan sembelihlah burung itu di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Sementara aku pergi ke satu tempat, ada Allah yang selalu melihatku. Aku pergi ke kamar, ada Allah yang selalu melihatku. Pergi ke hutan, ada Allah yang selalu mengawasiku. Kemana lagi? Ke lembah-lembah, bukit-bukit, ada Allah yang selalu mengawasiku setiap saat. Bagaimana aku bisa menyembelih burung tersebut sementara Allahu basirun, Allahu sami'un, Allahu muhitun, maha melihat, maha mendengar, maha mengawasi. Wah, syekhnya langsung, ya Allah, ternyata begini nih hasilnya nih, kebentuk nih dia nih, ya kan? Murid-murid lainnya ya udah kan, intinya nggak ada orang yang lihat kan, selesai urusan. Toh itu bukan maksiat, bener gak? Kan bukan maksiat. Kita bukan, syekhnya bukan maling burung tetangga ambil sembelih, enggak kan? Kata syekhnya, minta ke orang tuamu burungnya halal pasti, kemudian disembelih. Simple. Tapi bagaimana syekh itu berhasil mendidik murid-muridnya? Satu orang ini nih, jadi nih mendidik bagaimana di setiap tempat dia berada, maka ada Allah di situ yang selalu mengawasinya, selalu melihatnya. Subhanallah. Ya. Ini luar biasa teman-teman. Ini yang halal aja dia masih mikir-mikir. Ya kan? Ini halal loh, padahal nyembelih burung itu halal, syubhat enggak. Ya kan, itu burung dikasih orang tuanya, apalagi haram. Tapi ini halal, dan halal pun dia masih berpikir dengan ucapan syekhnya itu. Enggak ada orang yang melihat. Ternyata apa? Ternyata tidak ada satu tempat di alam semesta ini yang luput dari penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah bagus tuh teman-teman. Ya, jadi kalau antum semua ya sedang dalam sebuah ujian, artinya dalam kesendirian antum diuji untuk melakukan maksiat. Antum diuji nih sendiri, digoda terus tuh untuk maksiat, maka ingatlah kisah ini. Ingatlah bahwa selalu Allah itu mengawasi kita, ya. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai Ibnu Abbas, kata Nabi, dan ini pesan untuk kita semua, kalau kamu minta sesuatu, mintalah ke Allah. Kalau kamu minta tolonglah ke Allah. Ada dua di sini teman-teman, ada soal, ada isti'anah. Benar gak? Idza sa'alta kan soal, wa idza ista'anta itu adalah isti'anah. Apa beda keduanya? Siapa yang tahu? Soal itu apa? Soal itu adalah meminta sesuatu yang kita tidak mampu. Itu soal dalam bahasa Arab. Jadi kita minta sesuatu, mohon sesuatu, dan kita memang gak mampu untuk itu. Itu soal. Beda ya antara dua ini. Jadi kita gak punya uang, kita minta ke Allah. Itu soal, ya kan? Tapi kalau isti'anah itu adalah kita minta tolong. Kita ini mampu, tapi kita masih butuh bantuan. Kita mampu nih untuk melakukan sesuatu, tapi kita masih butuh bantuan orang lain. Misalnya kita punya toko, ya, antum insya Allah jadi pengusaha nanti ya, lulus dari sini jadi pengusaha, insya Allah pengusaha muslim yang sukses. Antum bisa bayar zakat, ya, bisa menghidupkan ekonomi umat ini. Antum punya toko misalnya, mulai kecil-kecil kan, kecil. Berapa tahun kemudian tokonya besar. Apakah antum bisa menghandle sendiri? Gak bisa. Pasti antum akan mencari rekrutmen pegawai, teman terdekat mungkin, atau ada tetangga, atau ada keluarga. Antum cari itu untuk mengisi posisi penjaga toko ini. Padahal antum mampu kan, sebenarnya kan, antum mampu untuk menghandle itu satu toko, tapi mungkin akan kewalahan. Ketika ada pembeli sana sini, belum nanti menghitung dan sebagainya, belum ada yang maling, belum ada yang ngambil 3 ngaku ngambil 1, belum ada yang ngambil 5 ngaku ngambil 2. Belum ada yang belum bayar tapi bilang, Pak, duit saya kurang 20.000. Itu kan belum tuh kan. Dan antum butuh bantuan orang lain. Itulah namanya isti'anah. Jadi isti'anah itu kita mampu melakukan sesuatu tapi kita mohon pertolongan orang lain. Nah kata Nabi, as-su'al wal isti'anah, memohon dan juga isti'anah itu idza sa'alta fas'alillah
wa idzasta'anta fasta'in billah. Mau kamu mampu ataupun tidak mampu, maka mohonlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting teman-teman semua, ini tauhid kita. Ini iman kita. Dahulu ulama-ulama salaf itu bagaimana kuat iman mereka adalah sendalnya copot. Antum pernah enggak sendal copot? Pernah? Ada yang enggak pernah di sini? Rata-rata pernah ya? Sendalnya copot. Entah copotnya karena memang copot atau rusak. Karena ada yang copot bisa dibenerin. Tapi ya rusak. Jadi harus beli lagi atau memang disambungin secara manual. Ulama-ulama itu, ini sebagai contoh saja. Ulama salaf itu ketika sendalnya copot, langsung apa? Ngeluh ke Allah. Ya Allah, sendal saya copot, ya Allah, berikan yang baik, berikan yang baru. Artinya apa? Artinya iman mereka kuat langsung ketika ada sesuatu yang mereka mampu padahal untuk mengatasinya. Apa sendal copot tinggal dibuang misalnya, beli baru, ada duit. Apa sendal copot tinggal diperbaiki, dan itu mudah sekali. Tapi bagaimana iman ulama-ulama itu? Ketika sendalnya copot saja, ketika habis garam di rumahnya saja, langsung minta ke Allah. Berarti ke dokter nggak boleh, Ustaz? Berarti kita minta tolong orang lain nggak boleh, Ustaz? Boleh. Tapi hati kita jangan sampai ada ketergantungan kepada orang lain. Hati, ini masalah hati. Ketika anak antum sakit, anak lama Ustaz, adiknya sakit, ya kan? Maka hati ini jangan sampai, ke dokter pasti sembuh. Tapi hati ini pastikan, ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Kaitkan hatimu dengan Allah. Ya, maka Allah akan menjagamu. Kaitkan hati ini. Nah, urusan dia ke dokter ataupun ke klinik atau ke rumah sakit, maka itu adalah min babil ikhtiyar. Bentuk ikhtiar dia adalah, kata Nabi SAW, berobatlah kamu dengan yang halal. Maka kita datang ke dokter, sampaikan, dokter, adik saya sakit, keluhannya begini, kira-kira obatnya apa? Tapi hatinya harus selalu mantap bahwa wa idza maridtu fahuwa yashfin. Siapa yang ngomong itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini firman Allah tapi lisannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Dokter itu hanya sebagai wasilah, hanya sebagai perantara. Antum gak ada duit nih sekarang. Kita sekarang tanggal berapa? Tanggal 19 September. Tanggal tua bentar lagi nih. Belum dikirim sama orang tua. Maka sebelum antum ngeluh ke teman, sebelum antum ngeluh ke ustaz, ke ustazahnya, maka kaitkan hati antunna semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, enggak ada duit ini ya Allah. Sedangkan kebutuhan saya harus beli ini, beli itu. Ini kebutuhan primer padahal ini bukan kebutuhan yang sekunder atau tersier. Primer. Kaitkan hati antum dengan Allah dulu. Sebelum antum nanti minta tolong ke ustaz, sampaikan ke orang tua saya ustaz. Sebelum itu, insya Allah, kalau antum wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, Allah akan memberikan kecukupan. Allah akan memberikan yang terbaik untuk antum. Kita lihat misalnya kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus itu singkat cerita kabur kan? Dari mana? Dari kaumnya. Naik kapal akhirnya ada undian, benar gak? Undian, yang jatuh undian ke siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya dia ditenggelamkan. Saat tenggelam, akhirnya ditelan apa? Ikan. Ustaz tidak tahu, ikannya itu namanya al-hut. Apakah itu paus atau yang lebih besar dari paus? Selama ini kita taunya ikan paus, tapi dalam Al-Qur'an disebutkan al-hutu. Apa ayatnya? Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Jadi al-hut itu ikan besar yang sampai sekarang masih hidup. Dari zaman Nabi Yunus alaihissalam sampai sekarang. Nah, ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar ini, kemudian beliau di tengah kesendiriannya, di tengah kegelapan dalam perut ikan tersebut, ternyata ikan ini teman-teman tidak menelannya, tapi menahannya. Makanya di situ pakai iltaqoma. Jadi dalam bahasa Arab iltaqoma itu adalah nggak dikunyah, gitu. Itu iltaqoma. Iltaqoma, yaltaqim itu makan nggak dikunyah. Ada yang model gitu di sini? Makan tanpa ngunyah, makan dikunyah ya, biar sehat pencernaannya. Jadi iltaqoma itu makan masuk. Ketika masuk itu dengan izin Allah, Nabi Yunus itu dijaga oleh Allah.
dalam kegelapan, dalam kesendiriannya beliau mengucapkan, membaca satu buah zikir. Apa zikir Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Artinya beliau menyesali kabur dari kaumnya, kemudian Allah ingin mendidiknya, ditelan oleh ikan besar. Ada lanjutan ayatnya enggak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Falaula annahu kana minal musabbihin. Apa lanjutannya lagi? La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ini kata Allah, kalaulah ini Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Artinya zikirnya baru pas ditenggelamin sama ikan aja. Sebelum ditenggelamin ikan enggak ingat Allah. Itu andaikan begitu ya. Andaikan begitu. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka Nabi Yunus ini akan terus menetap di perut ikan tersebut ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Itu dalil sebagian ulama mengatakan ikannya masih hidup sampai hari kiamat. Jadi pelajaran pentingnya apa teman-teman? Nabi Yunus itu adalah ahli zikir, seorang nabi, ahli zikir, dekat dengan Allah. Jadi ingat Allahnya bukan pas ditenggelamin ikan aja, ditenggelamin ikan, ditelan ikan, tapi ingat Allahnya sepanjang hidupnya. Karena itulah beliau diutus oleh Allah menjadi nabi. Tapi andaikan Nabi Yunus alaihi salam ingat Allahnya cuma pas ditelan oleh ikan, maka lalabitha fi batnihi la yaumi batun. Udah, pokoknya di situ aja sampai hari kiamat. Ada buktinya enggak? Fir'aun. Kita lihat Fir'aun. Fir'aun ana rabbukumul a'la, mengaku Tuhan. Itu hebat loh. Coba saya tanya, Fir'aun tuh kenapa mengaku Tuhan? Bisa jawab siapa? Kenapa Fir'aun bisa mengaku Tuhan? Tentaranya banyak, masih banyak tentara yang lebih banyak dari Fir'aun saat itu. Apalagi Fir'aun umurnya panjang, betul, tapi masih ada yang lebih panjang umurnya. Fir'aun itu dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir punya satu kelebihan yang Allah berikan kepada Fir'aun. Ini Fir'aun yang dua ya. Fir'aun itu raja. Fir'aun itu macam-macam, ada yang baik, ada yang jahat. Ini Fir'aun yang jahat. Fir'aun yang baik itu Fir'aun zaman Nabi Yusuf itu baik tuh. Antum baca surah Nabi Yusuf itu Fir'aunnya baik, ya. Ini Fir'aun yang jahat. Fir'aun zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun itu Allah berikan kelebihan tidak pernah sakit seumur hidupnya. Gak pernah sakit, itu Fir'aun. Karena dia tidak pernah sakit, dia merasa sehat terus kan. Aku Tuhan ujung-ujungnya gitu. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi, sembahlah aku. Karena dia memang gak pernah sakit. Allah uji apakah dia bisa bersyukur dengan kesehatannya. Gak pernah sakit Fir'aun itu. Antum coba lihat buku-buku tafsir. Fir'aun itu tidak pernah merasakan sakit sedikit pun. Kalaulah dia merasakan pusing dikit aja, dia mungkin mikir 2 kali, 3 kali untuk mengucapkan ana rabbukumul a'la. Tapi dia nggak pernah sakit. Nah, itulah ujiannya. Nah, Fir'aun saat mengejar pasukan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel di Laut Merah, singkat cerita berhasil dengan izin Allah. Nabi Musa menghentakkan tongkatnya, terbelahlah fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Ya, anidrib bi'asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, seketika menjadi dua buah gelombang, 2 buah seperti bukit. Nah, maka mereka lewat itu. Sampai di ujung lautnya kembali normal kan? Tenggelam kan si Firaun kan? Apa kata Firaun sebelum meninggal? Apa ayatnya? La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin, ya kan? Dia baru mengakui bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu, yaitu Allah, dan aku termasuk orang-orang Islam. Tapi apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang ente bilang beriman sekarang. Dulu ngapain aja? Wa qad asaita qablu. Dulu ngapain? Maksiat terus. Ya kan? Itu adalah bukti ketika seorang itu ingat Allah itu cuma di ujung-ujungnya aja.
Jadi ingat Allah kalau lagi sulit, nggak ada duit, ingat Allah dia. Lagi susah, ingat Allah. Lagi ada masalah, ingat Allah. Kalau Allah berikan kelapangan harta, lupa sama Allah. Lihat koruptor kita. Antum lihat di media. Kalau lagi banyak duitnya, wah itu sombongnya luar biasa tuh. Korupsi di mana-mana, rakyat ditindas. Kalau udah jatuh vonis dia koruptor, ke pengadilan, pakai peci dia, langsung soleh, masya Allah kan? Pakai jilbab, langsung di media ngomong ini cobaan dari Allah, ya saya harus sabar. Itu Ustadz kalau di tempat, ya, apa yang akan Ustadz lakukan kira-kira? Itu bayangin, ya, itu adalah potret bagaimana sekarang pemimpin-pemimpin kita, ya, pejabat-pejabat, bahkan lingkungan sekitar kita. Ingat Allahnya kalau kepepet. Kalau nggak kepepet, lupa sama Allah. Jadi santri-santri semuanya, teman-teman semuanya, jangan sampai kita menjadi orang-orang tersebut. Kita ingat Allah itu bukan karena kita butuh duit, bukan karena kita butuh pertolongan. Enggak, kita ingat Allah itu kewajiban kita. Fadhkurullaha fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan senantiasa untuk mengingat kalian. Berikutnya, yang terakhir sebelum kita tutup, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ini ayat ini, hadis ini, ya. Kita ringkas bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Kalaulah seluruh makhluk di alam semesta ini kata Nabi, seluruh makhluk, manusia, jin, hewan, tumbuhan, sepakat untuk apa? Sepakat untuk memberikan manfaat untuk kita. Ya, misalnya ngasih sesuatu untuk kita. Sepakat semuanya. Maka itu tidak akan sampai kecuali dengan apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Dan sebaliknya teman-teman, kalaulah seluruh makhluk di alam semesta ini sepakat untuk mencelakai kita. Mereka udah ngumpul, udah bikin makar, sepakat nih nanti malam jam sekian kita celakai dia. Kalau Allah tidak izinkan, gak akan terjadi. Semua sudah Allah tuliskan, sudah Allah tetapkan di sebuah kitab yang kita kenal dengan Lauh Mahfuz. Maka di sini disebutkan rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena, kolam itu adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada kolam ini untuk menuliskan takdir dari dulu sampai nanti. Ya, sudah tertulis semuanya teman-teman semuanya. Takdir kita sudah tertulis semuanya. Nanti antum lulus dari sini nanti tahun berapa? Antum menikah tahun berapa? Takdir sudah ditulis semuanya. Tugas kita adalah menjalankan peran terbaik kita aja. Jangan berpikir macam-macam. Jangan berpikir jadi santri gede jadi apa ya? Jangan berpikir itu. Ini kebanyakan menjangkit sebagian santri yang Ustaz tahu. Ketika dia dihadapkan teman-temannya udah sukses, punya duit banyak misalnya. Dia masih berpikir tuh, jadi santri nanti lulus jadi apa? Saya nggak punya keahlian apa-apa. Nggak usah pikir itu. Jalani peran terbaik antum. Sekarang apa? Jadi santri. Udah, jadi. Ini pesan-pesan ini Ustaz sampaikan dari guru-guru, ya. Di antaranya adalah Kiai Haji Syukron Ma'mun. Kalau antum tahu ya, Kiai Haji Faiz Syukron, Ketua MUI DKI Jakarta. Beliau juga sebagai pimpinan pesantren di pesantren Darul Rahman di Jagakarsa itu. Ada di YouTube banyak videonya itu. Ya, Ustaz hadir pengajiannya langsung tuh waktu di pesantrennya, pengajian Al-Hikam. Ya, beliau berpesan apa? Ini buat santri-santriku semuanya nih, ikhwan maupun akhwat. Jangan pernah berpikir antum-antuna jadi santri itu lulus jadi apa. Jangan pernah berpikir. Pasti Allah berikan jalannya. Dengan syarat antum-antuna semua menjalani peran terbaiknya menjadi santri. Nah, orang itu karena muncul was-was dalam dirinya misalnya, muncul keraguan, akhirnya pas jadi santri males-malesan. Ya, enggak serius. Pikirannya selalu
aduh nanti lulus jadi sini jadi apa. Dan itu ternyata terjadi di salah satu pesantren di Depok, teman Ustadz sendiri curhat. Kalau manggil Ustadz Kang gitu kan ya, Kang Sidik. Kang, aku nggak mau ngapal Quran lagi gitu. Aku nggak mau lagi lah nyantri. Lah kenapa? Kaget Ustadz kan? Bukannya dulu antum yang datang ke sini sendiri gitu kan? Bukan karena pasangan orang tua. Lah kenapa? Itu di luar sana orang-orang sukses semuanya. Aku juga ada nonton video di YouTube, katanya itu yang setiap hari belajar nggak kerja itu orang bego itu. Yang tidur siang itu tuh orang bego itu. Terpengaruh dia sama ucapan-ucapan begitu. Waduh, udah mati Ustadz. Ini gimana cara nyadarinnya? Ini gimana cara nyadarinnya coba? Ustadz sampaikan begini. Pertama, antum kesini mau ngapain? Ngafal Quran. Antum pernah kebayang nggak sebelum ini, sebelum antum lihat video-video itu, sebelum datang sini, antum ngafal Quran dan sudah punya hafalan 10 juz dia saat itu. Itu banyak sekali teman-teman, 10 juz itu nggak semua orang bisa 10 juz. Antum pernah kepikiran nggak dari mulai ngafal juz 1 mau jadi apa nanti? Nggak pernah. Lanjut juz 2, juz 3, juz 5, pernah nggak kepikiran nanti ini hafalan Qurannya buat apa? Nggak pernah. Nah, kenapa sekarang antum bisa terpengaruh itu? Itu gara-gara itu video itu katanya. Gara-gara video. Jadi orang-orang yang kerjaannya cuma belajar aja, ya, itu nggak ada gunanya. Jadi setiap hari itu harus kerja 8 jam minimal, bahkan 24 jam supaya menghasilkan duit. Nah, itu kan. Coba sekarang saya tanya. Ustaz bilang ke orang tersebut kan, Ustaz tanya, itu yang ngomong tuh orang siapa? Ya kan? Fulan lah, kita nggak sebut nama. Fulan. Agamanya apa Fulan itu? Ternyata bukan Islam agamanya, non Muslim. Nah, itu jelas kan? Artinya antum jangan menyamakan persepsi dia dengan persepsi kita. Dia itu persepsinya adalah pokoknya uang, materi, dunia. Nah, antum sekarang tugasnya ngafal Quran, dan ngafal Quran aja, nggak usah pikir macam-macam. Nah, itu punya penyakit ternyata menjangkiti sebagian teman-teman kita. Harapannya dari santri-santri yang ada di sini jangan sampai ada penyakit itu. Nggak usah pikir nanti jadi apa, nggak usah pikir itu, capek. Mikir masa depan itu capek. Merencanakan boleh, tapi terlalu berpikir jelimet sampai macam-macam lah, jangan. Kalau berencanakan boleh. Lulus dari ini tahun 2000 sekian. Nanti masuk ke perguruan tinggi 4 tahun 2000 sekian lulus. Ya Allah mudahkan, gitu kan? Di notebooknya biasa gitu. Ya Allah mudahkan. Nanti aku mau nikah umur sekian, mudahkan aku ya Allah. Nanti aku itu silahkan, itu rencana antum antuna. Bahkan rencana itu harus. Orang yang hidup tanpa rencana itu bagaikan orang yang sedang berlayar tanpa arah, tanpa kompas. Jadi nggak jelas arahnya kemana. Ya kan, hidup seperti air. Di air ada kotoran juga kan? Antum kayak kotoran itu kemana-mana tuh. Enggak, hidup itu harus direncanakan. Tapi sekali lagi pesan Ustadz adalah jangan terlalu berpikir berat terkait masa depan mau jadi apa. Kalaulah Allah takdirkan antum jadi pengusaha, alhamdulillah. Amin ya kan? Kalaulah Allah takdirkan antum menjadi selain pengusaha. Kenapa Ustadz sebut pengusaha? Karena kalau mau jadi kaya itu jadi pengusaha. Kalau selain pengusaha, jangan ada niat untuk jadi kaya. Ini hati-hati ya. Kaya itu jalannya cuma satu, tijarah itulah. Tijarah itu jalan untuk menjadi kaya. Nabi-nabi kita, Rasulullah, kemudian Nabi Daud dan sebagainya. Ulama-ulama kita itu kayanya karena pengusaha, bukan karena yang lain. Tapi kalau Allah takdirkan antum menjadi selain pengusaha, antum jalani itu dengan baik, Allah akan berikan kecukupan dalam hidup antum, keluarga antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ustaz ya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ustaz doakan antuna semua jadi orang sukses, jadi orang berhasil. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi setiap langkah antuna semuanya. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.